Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih. Siapa yang hari ini tidak hadir? Sakit. Kita doakan semoga yang sedang sakit oleh Allah Subhanahu wa taala disehatkan. Amin. Baik, sebelum kita melanjuti ke pembelajaran yang selalu kita laksanakan pada malam hari ini, langkah baiknya kita tutup melaksanakan ibadah doa dimulai. Yasir lana wa la tu'asir alaina bil ilmi wa dini li dunya wal akhirah. Duh pangeran lagi mugi Gusti ngambil mugi Gusti ulah sampai ngasesrakeun karena nilai ilmu sinareng jangan ibadah pikeun di dunia sumawana di akhirat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan masuk ke bahasa yang membahas tentang, yaitu materinya tentang puasa atau saum. Jadi di dalam kitab di sini dijelaskan puasa itu secara bahasa berarti menahan diri dari sesuatu. Jadi kita itu melaksanakan puasa seyogianya, kita itu menahan diri dari sesuatu. Menahan diri dari segala sesuatu yang kalau misalkan kita puasa yang membatalkan kepada puasa. Ada juga yang membatalkan kepada puasanya, ada juga yang membatalkan kepada amal melaksanakan puasanya. Secara istilah syariat, menahan diri dengan segala hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari disertai niat oleh orang tertentu dengan syarat tertentu. Dengan dalil Al-Quran yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Itu. Jadi puasa itu kalau secara syariat itu menahan diri kita ya dari segala hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang akan membatalkan puasa? Di antaranya ada banyak ya. Salah satunya yaitu minum siang hari itu kan membatalkan puasa. Ada juga kalau yang membatalkan membatalkan ganjaran puasa itu diantaranya bergibah, menjelekan orang lain, dari hati dengki gitu. Itu bisa membatalkan kepada pahalanya puasa gitu ya. Nah, terus hukum puasa Ramadan itu seperti apa sih ya? Hukum puasa Ramadan itu adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Jadi fardu ain itu, apa itu definisi fardu ain? Kalau fardu ain itu yaitu fardu yang dikhususkan kepada diri sendiri. Beda dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu apa? Saqatul haraju Anil baki atasna bebas dosa atau kewajiban sebab dibilang Indonesia ini. Namun fardu kifayah. Namun fardu ain mah kumaha? La yasqutul haraju an fil baki. Kita bebas dosa atau kewajiban sebab dituduh kudu saya. Nah, puasa juga termasuk kepada fardu ain. Misal di sini ada santri putri ya, kelihatan oleh santri laki-laki tidak berpuasa ya. Nah, contoh Ica, kamu tidak puasa makan seblak ya. Padahal kita kan nggak tahu kalau putri itu ada
bukan kelainan ya, tapi apa? Ada uzur, itu ada uzur ada ada udur gitu ya. Maksudnya udur di sini itu kan biasanya itu kan ada halangan tidak bisa melaksanakan puasa atau saum di bulan Ramadan. Itu ya wajib. Jadi puasa itu wajib kepada setiap orang. Nih di sini ada berapa orang nih? Kalau di sini ada 27 orang, berarti setiap orangnya itu wajib melaksanakan untuk berpuasa. Ada juga syarat-syarat wajib puasa itu seperti apa? Nah, untuk syarat wajib berpuasa itu yang pertama Islam. Apa itu Islam? Islam itu kita beragama memeluk agama Islam. Apakah sah puasa itu dilaksanakan oleh orang kafir? Tidak. Jadi syarat yang pertama itu harus masuk Islam. Misalkan ayah kafir yang masuk kena puasa, berarti kafirnya kudu login heula. Ya ikuti orang tanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, syarat wajib melaksanakan puasa itu untuk orang yang balik. Apa itu orang balik? Nah, yang balik itu orang yang sudah memenuhi kewajiban atas dirinya sendiri. Jadi sudah mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Ketika melaksanakan dosa, ketika melaksanakan apapun itu sudah ditanggung oleh diri sendiri. Nah, kalau untuk balik itu biasanya kalau di putri lazimnya itu 9 tahun. Kalau di laki-laki sempurna balik itu berapa tahun? 15. Tapi kalau misalkan umur 13 tahun sudah mengalami yang namanya mimpi jima, itu sudah dimasukkan ke dalam kategori balik, maka wajib melaksanakan puasa. Terus yang ketiga syarat berpuasa itu yaitu berakal. Kita punya akal nggak? Punya akal, wajib itu berakal. Kayak nogel lama tuh wajib puasa. Contoh binem, ya kan binem berada gilonya. Apa yang nanggil lo? Lompatan ke ditu ke dia, pakai baju di jalan. Ya. Terus kurang tuh dicarekan. Nih masih untuk puasa, mau itu ke bulan puasa. Oh, kami carikan sebuah gelongannya. Kumaha tuh, biarkan saja mereka yang tidak berakal itu tidak wajib melaksanakan berpuasa. Terus yang keempat, mampu melaksanakan berpuasa. Jadi ketika kita mampu dalam artian tidak akan merasa sakit, tidak akan mati. Kalau misalkan kita melaksanakan puasa 1 hari tidak makan itu mati, nah itu dikategorikan tidak mampu melaksanakan berpuasa atau pingsan. Contoh berenang si Ica pingsan di tengah-tengah jalan tengah buburit tuh takjil, kerepok pingsan, digotong, kurang ibu naon. Ternyata Ica mengalami pingsan karena di dalam lambungnya tidak ada makanan. Pingsan dah 22 putingnya. Kekelepokan gitu. Nah, itu tidak wajib melaksanakan berpuasa. Laki-laki juga kalau kuat mentong daripada maut kan. Yang wajib itu yang mampu. Terus yang kelima, tidak sedang haid atau nifas bagi perempuan. Nah, untuk perempuan, jadi tidak sedang haid dan tidak sedang nifas. Kalau misalkan sedang haid, itu tidak diwajibkan melaksanakan berpuasa. Yang selanjutnya, nah, kita akan membahas tentang syarat sah berpuasa. Di sini ada yang sudah tahu syarat sah berpuasa ada berapa? Ada? Nah, syarat sah berpuasa itu ada 4. Di antaranya itu sama ya seperti tadi. Yang pertama ada Islam. Yang kedua berakal. Yang ketiga suci dari hadas dan najis. Yang kelima dilaksanakan pada waktu yang diperbolehkan. Yang kelima berniat untuk berpuasa. Jadi puasa Ramadan itu biasanya harus melapatkan niatnya itu pada malam hari. Kalau misalkan pada siang hari itu biasanya tidak sah, kecuali puasa sunat. Itu ya. Dalam hadis ya, niat itu sesungguhnya setiap amal tergantung kepada niat. Nah, ini hadis nanti al amalu niat.
amal itu tergantung kepada niat. Nah, ada juga rukun berpuasa. Ada berapa nih rukun berpuasa? Ya, menurut ulama fikih, rukun puasa itu ada dua. Satu niat, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari fajar hingga maghrib. Ya, menahan diri yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa itu? Di pertama ada makan dan minum dengan disengaja, godin, mokel, jangan saya namanya, atau hudud. Ada cina urut mah tuh di dahar, di angsu ieu. Apa itu membatalkan tidak? Membatalkan ya. Tidak boleh. Minum atau di dalam ketika kita itu di dalam air kentut buk kalau orang beleduk udah bukan hijaunya kentut misalkan kentut jerman biru udah. Nah, itu kan air yang ada di dalam wahangan atau di dalam pan itu kan kesedot ya, kesedot ke dalam lambung. Nah, itu akan membatalkan puasa. Kalau kesedot hidro itu ya, itu ya. Terus yang selanjutnya memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh secara sengaja, nyolokan ibu, gitu kan, sampai ke jeruk, nyolokan cepil. Itu akan membatalkan atau nyolokin bahan oleh curug orang batalkan. Yang selanjutnya itu muntah dengan disengaja. Yang muntah menrojokan ku teh bapen aduh orang batal muntahnya, itu batal disengaja. Gimana kalau tidak disengaja ya? Kalau kita lagi jalan-jalan misalkan mencari takjil, melihat es teler diurnya kebun bulangan hayam es teler sebayang-bayang roti utangnya jeung pujitna, itu akan membatalkan puasa. Tuh ya. Nah, selanjutnya yang membatalkan puasa itu hubungan suami istri di siang hari, itu tidak boleh. Ya, boleh, itu akan membatalkan puasa ya. Yang selanjutnya itu keluar mani dengan sengaja ya. Ketika kita berpuasa itu tidak boleh ya, itu akan membatalkan puasa. Dan yang keenam itu haid dan nifas ya. Ketika kita berpuasa itu ketika misalkan lagi warta aja lagi ya di jalan kita. Tiba-tiba ada haid nih datang, tamu merah, tamu agung yang merah. Itu akan membatalkan untuk berpuasa. Batal puasa. Yang ketujuh itu gila artinya ujung-ujung wali-wali. Contohnya misalkan Isa lagi tadarus ya di masjid, tiba-tiba Isa ngumumin dirinya mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saya mati dan meninggal cenanya. Dina itu ketika nonton si Isa jadi joget di masjid teh, dengan celana joget banding gitu anda. Nah, Isa itu ternyata gilongan adabnya. Setelah kemudian sadar, wah orang kita gilo. Nah, setelah sadar maka itu batal puasa. Dan yang terakhir yang membatalkan puasa yaitu keluar dari Islam. Ada murtad itu kan ada beberapa bagian. Murtad kelakuan, murtad ucapan, murtad apa lagi? Atekadan, ngomongkan ke batu manehnya, kamu najis kayak anjing. Itu kan batal. Atau murtadnya itu sengaja, saya mah tidak percaya dengan Allah mah busuk, jadi saya mau keluar aja dari Islam, saya adalah kafir. Itu tidak boleh. Maka itu sudah membatalkan yang namanya puasa. Nah, yang selanjutnya, hal-hal apa saja sih yang makruh dilaksanakan dalam puasa itu? Yang pertama, berkumur berlebihan. Ujuk kasaglok juga. Nah, ilmu video dia yang mereka nonton. Nah, itu berkumur berlebihan itu tidak boleh. Itu akan membatalkan puasa.
Yang selanjutnya menghirup air ke hidung terlalu kuat. Masuk karena lambung batal. Terus melihat atau memikirkan hal-hal yang menimbulkan syahwat. Ngebayangkan nanya tadi teh aya opa-opa Korea atau cuma ngebayangkan Blackpink. Lu gimana ya gitu kan. Rasanya kalau nikah dengan Blackpink pasti nikmat banyak uang dan sebagainya. Nah itu kan mengundang syahwat, itu juga bisa membacakan memicu makruh. Itu makruh tidak boleh dilaksanakan. Mencicipi makanan tanpa kebutuhan, edaran makanan tanpa kebutuhan naon itu makruh. Yang selanjutnya ada sunah-sunah melaksanakan berpuasa itu. Yang pertama, amalan yang dianjurkan saat berpuasa makan sahur, itu hukumnya sunnah. Ada juga yang harus disegerakan. Yang pertama yang disegerakan itu berbuka puasa. Yang harus diakhirkan itu sahur ketika melaksanakan berpuasa. Sunah-sunah yang pertama makan sahur. Yang kedua mengakhirkan sahur. Nah, diakhirkan sahur neta. Nah, itu teh sunah Kanjeng Rasul. Menyegerakan berbuka. Tong 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 dong dung 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 tong 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 dung. Tanya ayat masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena langsung capuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah melaksanakan bismillah, lalu kita membacakan doa berbuka puasa. Mana doanya? Allahumma laka sundu wa bi'anatu wa istaghfirtu wa Nah, seperti itu. Setelah itu lalu kita melaksanakan makan dulu atau melaksanakan sholat dulu kali. Yang keempat, berbuka dengan kurma atau air, itu sunnah Kanjeng Rasul. Kalau kurma itu kan ganjil, misalkan mau 1, mau 3, mau 5 boleh. Nah, ngambilnya oleh tangan 3 nih, cokot, atau mau air putih, air hangat kan sekarang dingin ya, pakai air hangat surut. Nah, itu sunnah ya. Dan terus memperbanyak doa ketika kita berpuasa, itu memperbanyak doa. Insya Allah kalau kita memperbanyak doa, maka doa kita akan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Memperbanyak doa Ramadan, ada kan doa Ramadan? Suka dibaca suka? Setiap setelah taraweh, setiap sholat subuh. Terus juga memperbanyak sedekah, kan suka ada wartajil di jalannya, ngosong-ngosongan teh es campur ini kenapa sih es campur coba bagian garut jadinya papuk. Ada kan banyak orang-orang seperti itu. Nah kita kan kalau misalkan di pondok itu suka berbagi es campur, es teler gocengannya. Nah yang goceng beda rasanya, nikmatnya paling nikmat manu gratis, insyaallah. Kan itu banyak sedekah, santunan anak yatim misalnya kan itu ya. Terus yang ketujuh membaca Al-Quran ya. Kita suka melaksanakan tadarus Al-Quran. Biasa kapan melaksanakan tadarus Al-Quran? Biasanya kalau kita minta Al-Quran itu ketika sudah melaksanakan sholat 2 lembar, maka 1 hari kita akan melaksanakan tadarus sebanyak 1 juz. 2 lembar setelah sholat subuh, 2 lembar setelah sholat zuhur, 2 lembar setelah sholat asar, 2 lembar setelah sholat maghrib, 2 lembar setelah melaksanakan sholat isya. 1 hari kita akan mendapatkan 1 juz Al-Quran. Suka terus? Suka. Itu ya. Jadi kita itu ada beberapa sunnah-sunnah yang tadi sudah dijelaskan. Nah, jadi kita kalau bisa, jadi kita usahakan melaksanakan sunnah-sunnah tersebut dengan baik dan benar, ya. Nah, jadi terus yang selanjutnya ada apa aja nih orang boleh berpuasa? Orang yang boleh tidak berpuasa itu ada orang apa saja? Yang pertama ada orang sakit, ada orang musafir. Apa itu orang musafir? Orang musafir itu adalah orang yang ketika berpergian atau berperjalanannya
Terus musafir itu orang yang pergi tapi butuh. Ada juga wanita hamil, wanita menyusui, orang tua renta, minus pikun, orang yang tidak mampu berpuasa itu boleh tidak melaksanakan berpuasa, tapi wajib qada ya, dan sebagian wajib melaksanakan fidyah. Hikmah berpuasa itu apa saja? Meningkatkan ketakwaan, jelas itu ya, meningkatkan ketakwaan pagi, siang, sore, malam kita melaksanakan amalan-amalan ibadah ya. Melatih kesabaran, merasakan penderitaan orang miskin, membersihkan jiwa, mengendalikan hawa nafsu. Ya, banyak sekali. Keutamaan kesabaran Ramadan itu pahala dilipat gandakan, dosa diampuni, ada malam Lailatul Qadar. Jenis-jenis puasa ada puasa wajib, puasa sunnah. Contoh puasa wajib yaitu puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, puasa kifarot, ya, itu ada 4. Ada juga puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Syawal. Nah, jadi anak-anakku sekalian, kesimpulannya pada kesempatan malam hari ini kita telah belajar tentang berpuasa. Puasa merupakan ibadah wajib dalam Islam yang memiliki tujuan utama membentuk ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan puasa sesuai syariat. Seorang muslim tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menjaga lisan, hati, dan perbuatannya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi mufa'na bima alamtana Rabbi alimna allati yanfa'una Rabbi fakina wa faki'alana wa qarabatilana fidini tawasalna bitalumi tawasalna bitalimi atas sukona awasiha wa angka jukona amana abika wasulku pamausa abika wasulku pangulukan mugi Gusti Allah ngarizkian kajembaran keamanan kamalan lipat riwayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam